Manusia tadi saya katakan mencari kebahagiaan. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, dia bisa bahagia kalau dia bisa mengelola hatinya. Saya sudah ajarkan 2 minggu yang lalu, kalau saudara berdoa, jangan doakan keadaan. Ya kalau boleh, keadaan yang berubah sesuai dengan harapan. Kalau keadaan tidak berubah, hatimu yang berubah. Ketika hatimu yang berubah, keadaan tidak berubah, saudara yang menguasai keadaan. Itu ya. Makanya kalau saudara bisa mengelola hati, maka bahagiamu itu tidak tergantung yang dunia cari, yaitu uang. Nah, saya mau kasih satu gambaran begini. Seberapa penting itu uang? Ya. Kalau kita lapar, kita cari apa? Makan. Kalau kita haus, kita cari minum. Kalau kita sumpek bising, kita mencari ketenangan dengan berekreasi ke satu tempat yang tenang. Kalau kita sakit, kita mencari kesembuhan dengan cari obat, ya. Apalagi kalau kita sedih, kita mencari kebahagiaan dengan apa? Ya tadi ya, hiburan gitu ya. Nah, untuk bisa memenuhi yang tadi saya cerita, kalau lapar kita cari makan, dibutuhkan apa? Uang. Nah, segala sesuatunya perlu uang. Tapi, nah di sini masalahnya, jangan saudara jadikan semuanya segala-gala. Uang itu adalah segala-galanya. Kalau saudara jadikan uang itu segala-galanya, maka uang itu akan menghancurkan segala-galanya. Nanti saya cerita, saudara bisa nangkap, ya. Kalau gitu posisi uang itu harus saudara tempatkan di mana? Nah ini yang kita mau pelajari. Tema khotbah saya apa tadi? Kiat menutupi lubang yang ada di dalam hati. Saya tadi lupa ya kasih flash disk supaya diputar filmnya. Mungkin boleh sebentar saya siapin dulu ya. Mungkin Evan boleh bantu saya. Mau nyari black hole. Tapi nggak ketemu juga nggak apa-apa. Saudara harus posisikan di mana uang itu, supaya saudara bahagia. Kalau takaran bahagia itu adalah uang banyak dia bahagia. Nggak mungkin banyak orang yang kaya raya terkenal itu mati gantung diri. Saya sering sampaikan penyanyi terkenal, Tommy Page. Siapa lagi? Master Chef yang terkenal, Anthony Bourdain. Pemilik Kate Spade, perancang mode, mati gantung diri. Coba saudara bayangkan, kalau uang itu jadi takaran kebahagiaan seseorang, nggak mungkin Whitney Houston itu sebelum menerima Grammy Award, dia mati karena overdosis. Harusnya dia bahagia dong. Tangkap ini ya. Nah, saya bilang kalau takaran keberkatan Tuhan itu adalah uang. Jadi kalau Pak Joni diberkati 1 miliar, Ibu Ena cuma 100 juta. Terus kita berkata, tuh Pak Joni diberkati Tuhan. Maka saya mau katakan Tuhan itu enggak adil. Tangkap ini ya. Oke. Nah, segala-galanya kita perlu uang, tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya. Kalau Evan udah ketemu, di skip dulu, nanti puternya ya. Apakah Tuhan tuh nggak tahu kalau kita ini perlu uang itu? Untuk apa tadi? Saya katakan kalau kita lapar, kita cari makan. Kalau kita haus, misalnya lagi jalan-jalan kita haus, kita cari minum. Itu kan pakai uang. Kalau kita capek jalan, biar cepat sampai, kita perlu kendaraan. Kita mencari kendaraan. Kita sewa Grab, naik taksi. Itu semua perlu apa? Uang. Kita mau lihat. Apa kata firman Tuhan tentang uang itu? Tuhan tahu nggak kita butuh itu? Ya. Coba keluarkan Matius 6 ayat 31 sampai 33. Semuanya perlu uang. Segala-galanya perlu uang, tapi jangan jadikan uang segala-galanya. Uang itu hanya alat untuk memberkati kita, alat yang dipakai Tuhan untuk bisa membuat kita ya nyaman atau apalah ya, hanya alat doang. Coba kita baca
Matius 6 ayat 31. Ini boleh saudara baca plotot itu tadi, ya. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Tadi ya, di awal udah saya cerita, kita lapar, kita cari makan. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayo. Ayat 32. Semua itu apa? Uang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara yang ada di tempat ini adalah orang yang mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti Bapak tahu nggak? Saudara perlu itu. Nah, lanjutnya. Jangan cari yang itu. Yang semua itu yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita sebagai anak-anaknya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa tadi? Uang itu untuk bisa beli makanan, bisa beli minuman, bisa pakai mobil, pakai motor, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini prinsip Alkitab, ya. Nah, kalau saudara jadikan uang itu segala-galanya, maka uang itu akan menghancurkan segala-galanya. Jadi saudara harus jadikan uang itu hanya alat. Yang tadi saya katakan, jika uang itu dijadikan segala-galanya, maka ia akan menghancurkan segala-galanya apa? Keluarga. Yang tadinya waktu kecil-kecil, waktu umur 9, 10 tahun, akur. Begitu udah menanjak dewasa, menikah, punya keluarga masing-masing, bisa pecah nggak omong-omongan, jadi musuh bebuyut. Bisa ada pembunuh bayaran tuh. Coba saudara bayangkan, semua karena apa? Karena uang. Ketika uang dijadikan segala-galanya, maka uang akan menghancurkan segala-galanya. Apalagi persahabatan. Ini di mata kepala saya sendiri, lihat. Lagi susah, ada orang yang nolongin. Kamu nganggur ya? Nih, kita buka usaha yuk, join. Wah, dianggapnya orang ini ya, yang ajak daripada kamu nganggur. Misalnya saya ya. Saya mapan lah punya toko, kamu nganggur. Yuk, join yuk. Saya modalin deh duit buat kamu usaha. Begitu usahanya jalan, pecah tuh. Jadi musuh bebuyut. Tadinya sahabat akrab, waktu belum ada apa-apanya. Makanya Anton nggak ada di sini ya. Anton ya, kakaknya Pak Thomas. Kan diajak bisnis nih. Saya bilang harus jelas dulu titik komanya. Banyak orang yang tadinya sahabat, dan saudara Anton itu bilang, itu teman sekolah saya. Nggak tahu ya, teman sekolah atau apa Pak ya, ngajak join atau kerjasama atau apa. Saya bilang hati-hati, karena ini saya sering lihat, yang tadinya teman akrab, begitu join, menghasilkan uang, ketika uang itu dijadikan segala-galanya, hancur pertemanan itu, dan bahkan menjadi musuh bebuyut. Saya ngomong ini bukan mengarang, di depan mata kepala saya sendiri. Saya bilang jangan sampai seperti itu. Menghancurkan apa lagi? Kesehatan saudara. Saya sering katakan, banyak orang mengorbankan kesehatannya demi mata pencahariannya. Kerja sampai jam 3 subuh belum selesai. Tidur sebentar, jam 5 udah bangun, kerja lagi, berangkat. Saudara bisa bayangkan kalau gaya hidup seperti itu, apa yang akan terjadi dengan kesehatannya? Kerja, paling cepat dia tidur jam 2 pagi. Jam 5 udah harus bangun. Dia mengorbankan kesehatannya demi mata pencahariannya. Ini menghancurkan kesehatan. 10 tahun kemudian, akhirnya dia mengalami satu sakit oleh karena pola hidup yang tadi. Ketika uang dijadikan segala-galanya. Akhirnya dia mengorbankan mata pencahariannya yang dia udah dapat demi untuk mendapat kembali kesehatannya. Kalau saudara pikir-pikir, ini bodoh nggak? Tangkap ini ya. Uang harus taruh di mana? Supaya hatimu bisa bahagia. Tadi ayat 24 tuh yang pertama kamu klik keluar. 24 kalau nggak salah ya. Apa 22 tuh saya lupa. Di 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kembali saya ingatkan, segala-galanya perlu uang, tapi kalau saudara jadikan uang itu segala-galanya, maka dia akan menghancurkan segala-galanya seperti yang saya cerita. Saya pernah kasih satu ilustrasi.
Hidup ini kan seperti kayak perahu kehidupan. Orang yang baru berumah tangga, kita akan berkata dia masuk di dalam bahtera rumah tangga. Bahtera itu apa? Perahu. Pertanyaan saya, perahu itu perlu apa supaya dia bisa berjalan? Untuk menuju ke pantai yang penuh harapan. Perlu apa? Air. Nggak ada air, perahu itu nggak bisa jalan. Mau secanggih apa itu perahu, mau dibuat seperti apa perahunya, mungkin terbuat dari emas, nggak ada air, perahu itu nggak jalan. Jadi perahu kehidupan, ini contoh ya, perlu air. Air seibaratkan uang. Jadi dalam menjalankan kehidupan, bahtera rumah tangga, perlu uang supaya dapat menjalankan kehidupan dalam kesehari-hariannya menuju satu, ya itu pantai atau apa tujuan kita. Pertanyaan saya begini, kalau kita jadikan uang itu segala-galanya, berarti kalau ibaratnya dalam perahu kehidupan, air itu segala-galanya. Kalau air itu masuk ke dalam perahu kehidupan kita, perahu yang benar, tambah bahagia apa celaka? Sudah bisa nangkap ini, ketika kita menjadikan uang itu segala-galanya, maka dia akan menghancurkan segala-galanya. Mengerti ini ya? Tangkap ini. Jadi kalau perahu saudara ada lubangnya, terus kemasukan air. Air itu saya ibaratkan uang. Ketika saudara jadikan uang itu segala-galanya, dia masuk ke dalam hati saudara. Jujur ya pertanyaan saya ya. Jawabnya jujur. Saudara sebenarnya lebih bahagia apa enggak sih? Jawab dong. Bahagia ya? Bayangkan kalau perahu itu ada lubangnya, airnya masuk ke dalam. Ore, kurang gede. Gedein lagi, biar airnya lebih banyak, biar uangnya lebih banyak. Melakukan tipu muslihat ini itu. Keluarkan dulu ayat ini. 1 Timotius 6 ayat 10. Uang itu nggak salah, yang salah ini nih. Ketika saya katakan apa? Segala-galanya perlu uang, tapi kalau saudara jadikan uang segala-galanya, nah salahnya di sini. Jadi cinta uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Kerja sampai jam 3 pagi, tidur sebentar, jam 5 udah berangkat lagi. Dan berbagai-bagai duka. Teman baik sikut. Saudara sekandung demi harta, pakai pembunuh bayaran. Saya cerita begini bukan cerita bohong nih. Saudara mungkin udah pernah dengar kali ya. Kisah-kisah bagaimana kakak adik terjadi pembunuhan. Tangkap ini. Nah,